Jolena jasembrana. Hijau rimba pesona, gaya terbentang, hidup samudra serasa memadaninya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu hari ini Pak. Kan tadi seperti yang Bapak bilang ya bahwa Bapak melihat keprihatinan budaya bangsa kita ini sudah mulai pupus dan ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia. Dan dengan kehadiran Rumah Budaya Nusantara yang sudah hampir 19 tahun ini ya Pak, sudah cukup lama, apakah ini menjawab dengan keprihatinan Bapak tadi? Begini Mas Arief ya, kita kembali ya, kenapa kami bikin ini dulu ya. Salah satunya nanti akan sampai ke situ ya. Jadi ini betul-betul namanya kampung sawah daerah ini ya. Jadi obsesi kami pada waktu itu ingin menjadikan kampung sawah menjadi kampung budaya gitu ya. Nah memang pada waktu kami membeli tanah ini back to tahun 1976 ya, belum ada jalan tol, belum ada perumahan Bintaro Jaya, belum ada. Kami untuk memagari ini aja kami terus terang nggak punya dana, sehingga akhirnya kita kontrakkan ya untuk rental tanaman, sehingga itu kita pakai untuk memagar sedikit demi sedikit. Akhirnya kita bisa memagari tanah ini. Nah, saya membuat dengan satu rumah kecil begitu. Itulah mulai kegiatan kami, kegiatan sanggar ya, namanya Sanggar Puspo Budoyo aslinya. Lah dalam perjalanannya ketika kami kebetulan mendapat kesempatan dinas ke Manado, kami membeli rumah kayu ya, di sana rumah kayunya itu ya, nanti bisa dilihat ya. Kami bawa ke sini, terus akhirnya membuat panggung ini pelan-pelan menjadi semacam quote unquote ya, dari sanggar karena kegiatannya semakin banyak menjadi rumah budaya. Lah Puspo Budaya tadi karena harapannya memang untuk nguri-uri ya, aneka ragam daripada budaya Nusantara, namanya Puspo Budaya. Puspo itu bunga, budaya itu budaya ya. Jadi maksudnya bunga-bunga budaya di Nusantara itu kita tampilkan. Nah karena kegiatannya semakin besar, tidak lagi bernuansa Jawa tapi Nusantara. Makanya namanya menjadi Rumah Budaya Nusantara Puspo Budoyo. Dan untuk mewujudkan itu tidak mudah ya. Jadi kenapa kami bikin ini, yaitu guyonannya itu kami pas dinas sama istri ke India, kebetulan melihat sana ada bangunan Taj Mahal ya. Konon ini merupakan hadiah dari Shah Jahan ya pada istrinya tercinta Mumtaz Mahal lah. Pulang dari India saya ke sini omong-omongan gitu, saya tahu istri saya kan punya bakat budaya ya, pendidik tapi bakatnya budaya, sehingga saya memberi hadiah apa itu Taj Mahal pasti nggak mungkin ya, saya bikin Taj murah ya. Ya inilah Taj murah yang sesuai dengan kemampuan kami. Setahap demi setahap kita wujudkan, melengkapi berbagai perangkat yang mencerminkan budaya Nusantara. Ini salah satu bentuk wujud mengimplementasikan mimpinya Ibu dong berarti ya? Salah satunya ya. Sekaligus refleksi tadi Bapak keprihatinan terhadap bangsa kita yang sudah mulai pupus. Sesuai dengan kemampuan yang ada, tadi kami tidak bicara yang muluk-muluk ya, karena dia adalah penari, makanya mengumpulkan anak-anak nanti menjadi sanggar tari Nusantara yang sekarang alhamdulillah muridnya sudah sekitar 100-an ya, rutin ya, dan mengadakan berbagai pementasan. Nah, ada cerita sedikit yang mungkin perlu diketahui ya. Pas dalam kami di sanggar gitu ada mantan sutradara ya, dulu ada namanya, saya sebut aja nggak apa-apa karena muncul di TV, namanya Ketoprak Humor ya, yang sering muncul di televisi dulu ya. Karena tidak ada kegiatan, jadi mereka datang, karena gimana Pak, tolong kami untuk mengadakan pagelaran. Nah kami itu kan nggak punya apa-apa kecuali tempat ini. Akhirnya kami akali, kita ajak teman-teman tadi
akhirnya kita mengajak tokoh-tokoh untuk main budaya ya, main ketoprak waktu itu. Jadi kami pada waktu itu sebetulnya namanya ketoprak Puspa Budaya aja, tapi yang pagelaran pertama itu bersama komunitas orang-orang Malang yang ada di sini itu ya ramai tapi kurang mendapat tanggapan. Nah, suatu saat pas ada acara kami dapat dari undangan dari TVRI, ada acara yang namanya Nusantara Berdendang. Dan waktu itu kami menjabat di Kementerian SDM, kami diundang menari juga bersama Menteri Pemuda dan Olahraga untuk menyanyi dari lantai 2 Wisma Nusantara. Nah, itu namanya Tokoh Berdendang ya, oleh TVRI pada waktu itu. Nah, itu jadi salah satu momen untuk mengenalkan si rumah budaya ini. Namanya, jadi karena Tokoh Berdendang, sepulang dari acara itu, saya dengan istri ngomong-ngomong, kenapa ketoprak kita tidak lebih dengan tokoh. Jadi makanya ketoprak Tokoh Puspa Budaya, mengajak tokoh yang diantara yang main pertama adalah Pak Agung Gumelar pada waktu itu Ketua KONI, beliau adalah mantan Menteri Perhubungan dan Menko Polkam pada waktu itu kita ajak dan teman-teman ternyata menyambut baik. Jadi akhirnya ketoprak ini menjadi yang semula tontonan menengah ke bawah menjadi menengah ke atas. Karena apa? Karena tokoh-tokoh ikut main ketoprak, berarti koleganya tokoh ikut nonton, keluarganya tokoh ikut menonton, dan karena beliau adalah tokoh-tokoh, kolega-kolega perusahaannya segala macam kan mensponsori kegiatan kami. Jadi moto kami pada waktu itu, kalau seniman aslinya itu seniman asli itu habis main dibayar, kami tokoh-tokoh yang main itu habis main bayar ya, bayar untuk pagelaran ini. Dan ini ternyata tokoh-tokoh juga senang sekali dan mengangkat ya. Mengangkat, dan ternyata itu beliau sangat bersemangat nari karena mungkin dulu ya pada waktu kecil kan kita nggak punya kesempatan. Sekarang ada kesempatan manggung, itu yang lucu satu ya. Dan mereka dikasih kesempatan untuk bisa manggung. Bisa manggung. Nah, yang lucu itu pada waktu sebelum pagelaran kan dibuat untuk membuat profil ya, difoto pakai kostum ya. Ada beberapa tokoh itu ternyata setelah difoto itu tidak dilepas-lepas sambil jalan hilir mudik lah, ternyata mungkin batinnya gagah juga saya ini. Dan inilah yang akhirnya alhamdulillah sampai sekarang kami sudah menggelar sampai 108 kali pagelaran. Sejak pergelaran pertama tahun 2005, 20 Mei 2005 di Gedung Senian Jakarta. Dan sekarang itu yang tidak hanya pesertanya tokoh-tokoh, tapi anak-anak generasi milenial karena sering ikut orang tuanya nonton, akhirnya tertarik. Sekarang ini kami ada namanya ketoprak milenial Puspa Budaya, wayang orang milenial Puspa Budaya, dan harapannya teman-teman atau adik-adik milenial itu tertarik untuk ikut nguri-uri melestarikan budaya bangsa sambil memperkenalkan ke dunia luar ya. Keinginan kami karena kegiatan budaya sudah banyak kita lakukan, baik mentas di sini maupun kebetulan beberapa kali mengubah ke luar negeri. Pernah kami 2 kali ke Madrid dan Barcelona, ke Vatikan, ke Roma, ke Athena, bahkan sampai ke Santiago, Chile ya. Nah, ini sudah lah, kita ingin kegiatan ini semakin memasyarakat. Nah, dulu kegiatan ini kami siarkan tanda petik di apa yang kami punya, yaitu channel RBN Puspa Budaya. Kami ingin ini lebih luas lagi. Jadi kami ingin ini budaya ini tidak hanya menjadi kegiatan kami, tapi menjadi kegiatan kita-kita semua, adik-adik terutama milenial. Makanya kami ingin ada suatu kanal lain yang bisa menyiarkan kegiatan budaya tidak hanya di Puspa Budaya saja, tapi kegiatan-kegiatan budaya yang lain yang ini menjadi kanal kita semua. Jadi kalau kanal RBN Puspa Budaya itu kan seperti kanalnya Sanggar ini, tapi begitu kanal budaya semua mendapat kesempatan untuk tampil ya, untuk kita kita liput ya, untuk dari kita untuk kita semua. Mengangkat khasanah budaya bangsa. Mudah-mudahan adik-adik milenial yang penuh kreativitas ya bisa mengembangkan ya aneka tari Nusantara, aneka khasanah budaya Nusantara itu menjadi suatu konten-konten budaya yang menarik yang bisa diikuti oleh kita semua, bahkan bisa diikuti oleh banyak negara karena channel YouTube itu memungkinkan kita diliput
live streaming ke semua penjuru dunia. Luar Ya. biasa ya keinginan Bapak ini. Terakhir, apa yang Pak yang ingin disampaikan kepada para millennials kita, Pak? Silahkan. Keinginan kami, mari kita berbuat nyata, kerja ya, tidak banyak diskusi, tidak banyak bicara, karena kalau banyak bicara kita biasanya hanya mengecat langit ya. Kita mulai dari apa yang kepegang di tangan, banyak sekali yang kita punya ya, dengan segala kesederhanaan, mari kita mulai, mudah-mudahan semakin lama semakin bagus, semakin berkembang. Terima kasih Pak Lulus Sumiarso, perbincangan ini sangat menarik dan mudah-mudahan yang kita berikan hari ini bisa membangkitkan para masyarakat juga ya untuk lebih mencintai kembali budaya bangsanya, dan para millennials juga ikut membantu untuk melestarikan, dan kemudian ini bisa lebih mengembangkan lagi sampai ke mancanegara ya Pak ya. Dan mudah-mudahan Rumah Budaya Nusantara Puspa Budaya ini bisa menjadi salah satu tempat yang bisa menjadi fokus utama untuk melestarikan budaya Nusantara. Nuswantara endah was kacipta mula kudu kita jaga ojo lena jasembrono.